Gue Rijal sebagai HR Talent Management. Sebagai seorang HR, saya pikir saya bekerja hanya menilai angka, sistem, dan juga memahami orang lain. Tapi lebih dari itu, sebagai HR, bagaimana bisa menilai, menumbuhkan, dan mengembangkan orang lain tersebut. Dan lebih dari itu, tantangannya adalah bagaimana bisa menumbuhkan menjadi karyawan tersebut menjadi yang terbaik. Dan tantangannya adalah bukannya orang lain saja yang berkembang, tapi dimulai dari saya yang juga harus memiliki growth mindset untuk bisa terus berkembang dan bisa menempatkan orang lain sesuai dengan right man on right place in the right time. Dan saya berharap teman-teman semua menginspirasi dari kisah saya untuk bisa terus belajar dan menjadi bisnis partner bagi orang lain. Halo semuanya, saya Hilda. Saya adalah seorang ibu yang bekerja. Saya memilih untuk menjadi versi terbaik dalam diri saya, yang tentunya diawali dengan restu dari suami ya sebagai awal berkah. Yang nextnya juga pasti saya ingin memberikan sesuatu yang positif buat keluarga saya yang bisa saya berikan secara maksimal. Sebagai ibu yang bekerja, pasti kita punya dua tugas besar, yaitu kantor dan rumah. Jadi prinsip saya di sini adalah sedapat mungkin semaksimalnya kita kerjakan pekerjaan kantor, ya di kantor saja. Jadi begitu kita di rumah, kita hadir sepenuhnya untuk keluarga kita dengan hati yang tulus untuk mereka. Kalau dibilang atau ditanyakan sama orang, pernahkah punya rasa bersalah karena kita membagi waktu dengan keluarga? Seringkali jawabannya adalah iya. Tapi saya hanya berharap kelak keluarga saya juga bisa melihat bahwa perempuan itu bisa loh punya mimpi, dan kita juga bisa mewujudkannya tanpa menghilangkan peran kita sebagai seorang ibu. Jadi salam semangat untuk ibu-ibu bekerja di luar sana, dan tetap jadikan senyuman keluarga Anda sebagai penguat kalian. Terima kasih. Sejak kecil, aku merasa bahwa passionku adalah menolong orang untuk membangun suatu social impact ke masyarakat. Ada jalan yang untuk bagiku. Ada lowongan yang terbuka di suatu NGO, dan aku berdaftar di sana. Dan kesempatan itu datang, aku diterima di sana. Akhirnya, selama setahun aku berkarir di sana, aku tetap merasa bahwa apapun bidangmu, apapun background, portofolio, kamu tetap bisa memberikan social impact bagi masyarakat. Ketika aku tetap dengan kemampuan yang kumiliki di dunia industri, di dunia manajemen, aku tetap bisa memberikan perubahan bagi para penerima manfaat, bagi anak-anak yang selama ini hak-haknya sering terlupakan di Indonesia. Seringkali ketika bertemu dengan para penerima manfaat, mereka menyampaikan bahwa apa yang kulakukan di organisasiku saat ini, di NGO tempatku bekerja saat ini, itu sangat-sangat membantu mereka, memberikan perubahan bagi hidup mereka. Dari situ aku belajar terus bahwa apapun bidangmu, apapun portofoliomu, kamu tetap dapat membawa perubahan yang baik bagi masyarakat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah untuk melihat kesempatan dan mengambilnya ketika saat itu tiba. Halo, saya Stefani. Dulu saya ngerasa stuck, gak ada kemajuan, tapi saya juga nggak mau gerak untuk perubahan. Saya merasa aman di zona nyaman, sampai akhirnya saya mikir kalau misalnya saya nggak gerak, saya akan terus-terusan aja di titik saya saat itu. Dan sekarang saya merasa dari langkah tersebut yang saya buat, saya menjadi lebih berkembang, menjadi versi saya yang lebih baik saat ini yang belum pernah saya temui sebelumnya. Mungkin kalau waktu itu saya bisa lihat ke belakang, saya jadi bisa bilang ternyata yang bisa bikin kita nggak berkembang sama sekali ya diri kita sendiri. Halo, nama aku Abar. Di sini aku ingin menceritakan sedikit kisah inspiratifku. Pada saat aku lulus dari SMA, aku ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, jalur undangan. Aku cukup yakin dengan nilai rapot SMA aku. Akan tetapi hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi. Aku gagal. Di situ aku cukup merasa sedih dan kecewa.
Tapi aku percaya bahwa banyak cara lain, jalan lain untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, yakni dengan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di situ aku cukup rajin dan tekun. Alhasil hasilnya itu cukup memuaskan. Aku diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Di sini aku hanya ingin bilang bahwa kita jangan mudah menyerah. Kita juga harus percaya bahwa keberhasilan itu bertemu dengan kesempatan serta kemampuan. Lalu keberhasilan juga ada untuk orang-orang yang tidak pernah berhenti mencoba.